Apalah tanda batang keduduk? Ini yang ketiga lagi. Masih batang keduduk je. Tumbuh di bukit berbunga ungu. Betul lah ya, bunganya ungu ya. Tumbuh di bukit berbunga ungu. Bukit Raya. Ya, dekat sini. Apalah tanda orang perajuk? Hatinya sempit, akal pun beku. Tadi ungu, beku. Akalnya beku, bermakna tidak bisa menggunakan akal dengan baik. Hatinya sempit, bermakna tak bisa berlapang dada apabila berselisih dengan orang lain. Mestinya dalam berdiskusi lapang dada. Ada kalanya pendapat kita yang diterima, ada kalanya pendapat orang lain yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian berkaitan dengan tunjuk ajar Melayu yang isinya adalah nasihat atau petua yang bagi orang beriman, nasihat dan petua itu amat berguna, amat bermanfaat sekali. Bahkan agama itu sendiri isinya adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama isinya adalah nasihat. Dengan nasihat kita akan beruntung. Tanpa nasihat atau tidak mau menerima nasihat, maka akan merugi. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian. Kapan baru tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali beriman kepada Allah dan beramal saleh. Sambungannya adalah watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap di dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Orang tua-tua kita dahulu sudah banyak memberikan nasihat kepada kita dan dituangkan dalam bentuk syair, dalam bentuk pantun, dalam bentuk petatah, petitih, yang isinya berharap mudah-mudahan anak-anak mereka, anak kemenakan mereka, cucu-cucu keturunan mereka, keluarga yang mereka tinggalkan tetap berada di atas jalan yang benar, senantiasa dalam keadaan berhati-hati dan berwaspada, sehingga mereka tetap senantiasa taat, tidak bermaksiat, istiqamah, sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar. Banyak petua dalam tunjuk ajar Melayu yang telah disusun dalam sebuah buku oleh Allahyarham Bapak Dr. Honoris Causa Tenas Effendi, Allahyarhamuh. Dalam tunjuk ajar Melayu yang beliau susun sedemikian rupa, beliau buatkan judul-judulnya dan kita mengikuti judul-judul tersebut. Dan kita masuk ke judul yang ke-21, yaitu nasihat atau petua
dari orang-orang tua kita supaya tidak memiliki sifat perajuk. Perajuk. Pernah merajuk? Istri pernah merajuk? Pernah. Kapan merajuk? Ketika tak dikasih uang belanja cukup. Kemudian ketika hari-hari libur tak dibawa jalan-jalan, maka merajuk. Biasanya memasakkan makanan yang sedap-sedap untuk suami, tapi hari itu merajuk, tak ada makanan yang tersedia. Ini sifat perajuk pada istri. Ada juga sifat perajuk itu pada suami. Dari belakang pula banyak. Ada. Kapan bapak itu merajuk? Tak perlulah dibahaskan panjang-panjang. Tapi rupanya sifat perajuk ini ada pada siapa saja. Tidak hanya pada kita orang biasa, tetapi juga pada orang-orang yang telah berilmu, yang kita lihat kedudukannya sudah tinggi. Rupanya ada juga sifat perajuk itu. Ada sifat perajuk itu pada adik-beradik? Ada. Tak datang-datang lagi rumah mak. Apa sebab merajuk? Ada sifat perajuk itu pada pemimpin? Ada. Dulu selalu datang ke masjid kita ini. Karena kuliah subuh di masjid ni banyak betul nasihat yang diarahkan kepada beliau, maka beliau pun merajuk, tak mau datang lagi ke masjid ini. Tak nampak mukanya. Mana muka bapak? Saya terus yang disebut, padahal tak ada namanya disebut. Merasa saja. Sebenarnya mengaji itu untuk merasa. Kalau tak merasa, tak jadi mengaji. Tapi karena sifat perajuk itu terlalu kental, akhirnya tak datang lagi. Jadi yang kita bahas ini sifat yang memang ada pada setiap orang, dan orang-orang tua kita menasihati jangan memiliki sifat perajuk itu. Bibitnya ada, jangan dibiarkan tumbuh. Kalau bisa dikikis habis, dibuang, dicabut, dilempar jauh-jauh. Karena orang perajuk ini tidak akan membangun kebersamaan, karena dia akan pergi lari ke rimba. Orang perajuk ini dia tidak mau bersama-sama lagi. Dia ingin menjalani hidupnya sendiri, mati sendiri. Itu sifat orang perajuk. Ada disebutkan dalam buku Tunjuk Ajar Melayu. Pucuk putat. Putat, tahu putat? Putat ini salah satu pohon. Pucuknya itu panjang-panjang sekali. Batangnya bungkuk. Pucuk putat, batangnya bungkuk. Di bawah bukit tumbuh menjemban. Menjemban ini dia merindang. Daun-daunnya itu rimbun. Pucuk putat, batangnya bungkuk, di bawah bukit tumbuh menjemban. Buruklah sifat orang perajuk, salah sedikit lari ke rimba, menjemba, merindang, lari ke rimba, lari ke tempat yang sunyi, tak ada orang di situ. Pucuk putat, batangnya bungkuk, di bawah bukit tumbuh menjemba. Buruklah sifat orang perajuk, salah sedikit lari ke rimba. Dulu pengurus masjid ini setiap hari datang, ada saja pengajian, hadir. Kemudian sekarang tak jadi pengurus lagi. Kemudian karena tak jadi pengurus, maka taklah dihormati. Biasanya kalau setiap kali ini
Yang kita hormati ketua masjid, sekarang tak ada lagi disebut sebagai yang dihormati. Merajuk, tak ada saya disebut lagi. Maka dia pun lari ke rimba. Lari ke rimba, tak mau ke masjid lagi. Masjid mana yang dekat pasar Sahil itu? Padahal rumahnya dekat sini. Mestinya di masjid dekat rumah lah terlebih dahulu. Mengapa itu berlaku? Sebabnya adalah sifat perajuk itu terlalu menguasai diri. Perajuk itu apabila tidak diperturutkan boleh membuat kita menjaga harga diri, menjaga marwah diri. Tapi kalau diperturutkan, maka harga diri pun tidak akan terpelihara, terjaga. Ada lagi petua yang kedua. Apalah tanda batang keduduk? Batang keduduk tahu? Mungkin kalau pucuk putat tadi itu jarang mungkin terdengar. Tapi bisa dicari di internet. Tulis saja pohon putat. Itu ada tuh. Gambarnya ada, buahnya pun ada. Pucuknya seperti apa, batangnya seperti apa. Tapi kalau batang keduduk ini tak ada yang tak tahu. Di tempat kita ini biasanya kalau sudah tanah dibiarkan lama, yang tumbuh itu banyak batang keduduk. Apalah tanda batang keduduk? Bila dipatah tunas pun tak tumbuh. Apalah tanda orang perajuk? Bila disanggah lari menjauh. Biasanya kita ini berdebat lah, macam mana kita beli sapi atau beli kerbau? Dua-duanya boleh. Sapi boleh disembelih untuk korban, kerbau pun boleh disembelih untuk korban. Ayam yang tak boleh disembelih untuk korban. Berselisih. Yang inginnya kerbau karena tidak diterima pendapatnya, akhirnya dia pun tak mau. Sudah ada namanya ditulis di kelompok berapa sih itu? Ditariknya balik. Tak mau saya korban di sini. Nah, ini namanya perajuk namanya. Hanya karena pendapatnya disanggah, tidak diterima, kemudian lari menjauh. Apalah tanda batang keduduk? Bila dipatah tunas pun tak tumbuh. Apalah tanda orang perajuk? Bila disanggah lari menjauh. Ada orang seperti itu di tengah kita? Ada. Siapa orangnya? Jadi yang pengajian Ahad yang lalu itu kan live juga. Rupanya ada jemaah kita dari rumah mengikuti. Ketika kita bertanya di sini, dia yang menjawab di rumah sana. Ada masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin itu di Pekanbaru ini. Kan itu yang kita tanyakan di sini kan? Dijawab di rumah ada katanya. Jadi ketika kita bertanya di sini, ini rupanya ada yang menjawab di luar masjid sana. Apalah tanda batang keduduk? Ini yang ketiga lagi. Masih batang keduduk. Tumbuh di bukit berbunga ungu. Betul lah ya, bunganya ungu ya. Tumbuh di bukit berbunga ungu. Bukit Raya. Ya, dekat sini. Apalah tanda orang perajuk? Hatinya sempit, akal pun beku. Tadi ungu, beku. Akalnya beku, bermakna tidak bisa menggunakan akal dengan baik. Hatinya sempit, bermakna tak bisa berlapang dada apabila berselisih dengan orang lain. Mestinya dalam berdiskusi lapang dada. Ada kalanya pendapat kita yang diterima, ada kalanya pendapat orang lain yang diterima. Ada seorang sahabat Nabi. Langsung kita ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini orangnya kuat. Memang sahabat Nabi orang kuat-kuat. Kemudian keimanan sahabat Nabi pastilah kuat. Maka apabila sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, hadisnya itu diterima, maka semua sahabat Nabi dipercaya karena
keimanan mereka tidak dipersoalkan lagi. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar namanya? Bahkan kita dengar juga ada yang beri nama anaknya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika Abu Dzar ini pernah meminta jabatan kepada Rasulullah. Ala tasta'miluni ya Rasulullah, ya Rasulullah, bisa tak engkau angkat aku jadi pegawai ya Rasul? Nah, itu bahasa kitanya lah. Tapi kalau pegawai itu agak tinggi sedikit, apa kedudukannya itu? Bisa jadi komandan perang, bisa jadi pemegang amanah umpamanya di wilayah tertentu. Apakah engkau tidak menempatkan aku ya Rasulullah di kedudukan tertentu? Apa jawaban Rasul? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya kamu ini lemah. Jadi Rasulullah tak mengangkat Abu Dzar untuk menjadi pemimpin di wilayah tertentu. Sesungguhnya kamu ini lemah. Wa innaha amanah, sesungguhnya apabila diberikan kekuasaan kepadamu itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun, dan nanti di hari akhirat adalah kehinaan. Apabila tidak dapat menjalankan amanah di dunia ini, maka nanti di hari akhirat akan hina. Keinginan Abu Dzar tidak disampaikan oleh Rasulullah, padahal sudah berjuang bersama Rasul, mempertaruhkan harta benda, meninggalkan ahli keluarga di Mekah, berjuang mempertaruhkan nyawa, kemudian mintalah bagian. Kalau ibarat sekarang tim sukses lah, kira-kira lah. Ini biar dibandingkan dengan sekarang ini. Dan banyak berjuang, berkorban. Kemudian mintalah kedudukan, rupanya tak dikasih. Macam mana judul pengajian kita ini? Merajuk? Abu Dzar tak mau lagi jadi sahabat? Pergi lari? Enggak. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus. Nah, Nabi Muhammad Rasul yang diutus. Tanda keimanan adalah patuh, kepatuhan. Apabila memang Rasul telah menetapkan demikian, itulah yang terbaik. Maka Abu Dzar tidak ada merasa apa-apa. Rasulullah memukul, fadaraba biyadihi ala mankibi, dipeganglah, dipukullah pundak Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kamu ini innaka rajulun dha'if, kamu ini adalah orang yang lemah. Sesungguhnya amanah itu adalah berat. Dalam Al-Quran disebutkan amanah itu adalah berat. Siapa tahu mana ayatnya amanah itu berat? Pernah amanah itu dikemukakan, ditawarkan kepada langit. Padahal langit ini besar ini. Bumi besar. Gunung besar. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Semuanya menolak untuk menjalankan amanah. Wa hamalahal insan. Insan, manusia mau menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, adalah manusia itu yang tak tahu akibat dari menjalankan amanah itu. Jahula, zaluman, zalim, menganiaya diri sendiri. Amanah itu berat.
Sementara kemampuan diri itu terbatas. Ada pula yang lemah menjalankan amanah. Kita lemah, beban yang dipikul berat. Itu kan menganiaya diri sendiri. Bisanya hanya jadi Pak RT untuk wilayah yang kecil. Sekarang mau jadi gubernur. Itu namanya zaluman jahula, menganiaya, jahula, menganiaya diri sendiri dan tak tahu akibat yang akan ditanggung. Kalau orangnya lemah kemudian jadi pemimpin, maka nanti yang akan dipertaruhkan adalah kemaslahatan umum masyarakat. Maka Rasulullah tidak memberikan kepada orang yang lemah kepemimpinan politik, karena untuk menjabat di wilayah tertentu itu adalah jabatan politik. Mengurus negara itu mestilah memiliki kemampuan yang kuat supaya terjaga kemaslahatan umum. Apakah Abu Dzar Al-Ghifari merajuk? Tidak. Apa sebab tidak? Sebab tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi orang perajuk itu sebenarnya adalah orang yang hanya mengikuti kehendak dirinya sendiri. Dia mau yang dia inginkan itu yang berlaku. Sementara kita hidup bermasyarakat. Orang yang melihat kepentingan umum di atas kepentingan pribadi tidak akan merajuk. Siapa orang yang merajuk itu? Biasanya adalah orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dari kepentingan umum.